Hidup adalah seni menggambar tanpa sebuah penghapus. Jadi, berhati-hatilah dalam mengambil keputusan di tiap lembaran berharga dalam hidupmu. Biarkan hati kecilmu memutuskan, tapi jangan lupa logika juga diikut sertakan dalam berpikir dan memutuskannya. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu apa. Oh, waalaikumsalam, Mbak Sofyan. Boleh ada kepentingan apa? Ini kan PDP ada tugas untuk melihat dan menganalisis sebuah kejadian. Mungkin di sekolah kita ini ada kasus ataupun kasus-kasus yang butuh penyelesaian untuk sebuah keputusan. Jadi saya ingin tahu apa kasus apa yang sekiranya berdiri itu bisa Sebenarnya banyak sekali kasus yang terjadi di sekolah kita ini, entah kasus yang berhubungan dengan guru, entah kasus yang berhubungan dengan siswa sendiri, juga dengan dewan guru. Nah, sekarang kebutuhan Pak Sofyan sendiri itu kasus yang bagaimana yang ditujukan di acara sekarang ini. Sebetulnya seperti itu. Kasus yang ingin saya angkat di sini adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, yang berkaitan dengan dilema etika. Artinya kasus itu adalah kasus yang sama-sama benar. Artinya misalnya dari sisi yang satu bahwa kasus itu benar, dan sisi yang lain juga benar. Artinya bagaimana seorang kepala sekolah berdiri itu bisa mengambil sebuah keputusan dari satu kasus yang sama-sama benar ini. Kalau begitu ambil yang kasus yang barusan diselesaikan saja ya, yaitu yang terjadi pada teman kita, yaitu di mana beliau itu kan kebetulan di sini kan ada sifat pinjam, ya, setelah operasi cicilan itu ya. Kan teman kita itu butuh sekali akan dana tersebut. Namun beliau itu sudah banyak, namanya juga banyak, anggota utangnya juga banyak. Tetapi beliau itu masih butuh akan dana tersebut, butuh lagi. Kan barusan sudah saya selesaikan, jadi anggap ambil itu saja. Kan baru selesai itu kasusnya, nggak usah ngambil yang dengan wali murid saja ya. Berarti itu kasusnya simpan pinjam, maksudnya ada guru yang butuh uang untuk meminjam dana tersebut, ya simpan tersebut. Biasanya kan itu sudah ada aturannya. Yang paling banyak itu kan dua, satu orang dulu itu dua. Tetapi beliau itu sangat butuh sekali karena istrinya itu kan mau operasi. Ya, jadi saya dengan masalah tersebut jadi harus diselesaikan. Ya. Tapi itu bagaimana, Bu? Artinya cicilannya setiap bulan guru tersebut lancar atau gimana? Insya Allah lancar. Tetapi karena ada kebutuhan yang mendesak, guru tersebut ingin pinjam koperasi lagi. Ya. Padahal di koperasi sudah aturannya sudah cukup untuk ya. Jadi dengan kekeluargaan saya mengambil keputusan hal tersebut tidak langsung saya mengambil keputusan seorang diri, karena di lembaga kita ini kan banyak dewan guru. Jadi saya selalu bermusyawarah dengan dewan guru. Jadi sebagai kepala sekolah, bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Karena saya akan mengidentifikasi dulu apa itu kasus-kasus, bukan hanya itu kan ya. Jadi saya mengidentifikasi, kemudian saya cari akar permasalahannya di situ apa.
dari sisi apa ini kok muncul kasus seperti ini. Seperti itu setelah mencari akar permasalahannya, kemudian saya menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Bagaimana Bu Haji Lilik menjalankan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang ada dua kepentingan, artinya misalnya ada kasus yang sama-sama benar ataupun kasus yang benar salah yang merupakan bukan moral, dan kasus-kasus tersebut pastinya yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Sudah saya jelaskan tadi, terus terang karena ini yang diangkat adalah permasalahan dengan Dewan Guru, jadi saya mengambil dengan cara musyawarah untuk mufakat, kemudian yaitu dengan cara kekeluargaan. Selain itu saya juga minta tolong kepada Dewan Guru yang senior yang sudah dianggap bisa menyelesaikan kasus tersebut, jadi saya juga berunding bagaimana jalan keluarnya tentang masalah ini. Soalnya kan manusia terbatas ya, jadi saya kan perlu juga informasi-informasi terbaru atau informasi-informasi untuk melengkapi tentang masalah tersebut. Langkah-langkah apa Bu yang biasanya Ibu lakukan kalau misalnya ada kasus? Pertama saya akan memanggil yang bersangkutan itu, kemudian kedua seperti tadi, kok seperti ini, jadi dicari akar permasalahannya ya. Kemudian saya juga mencari tahu lebih detail lagi untuk memutuskan atau memecahkan masalah tersebut. Dan juga seperti tadi juga, yaitu mengumpulkan satu orang atau dua orang guru untuk sebagai pimpinan. Bu Haji Lilik, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan bagi Bu Haji Lilik khususnya sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai? Tantangannya terus terang, yang namanya manusia itu kan tidak sama berarti gitu ya. Kadang ada Dewan Guru yang menolak terhadap keputusan saya, itu ya. Itu yang menjadi tantangan sangat besar bagi saya. Jadi otomatis saya pribadi itu bagaimana guru tersebut biar ikut terhadap keputusan saya ya. Dari jalan lain musyawarah dikasih pengertian agar beliau yang menolak terhadap keputusan itu menganggap bahwa bagaimana seumpama hal tersebut itu terjadi pada sambian. Jadi dengan seperti itu kan mungkin sebagai manusia merasa di dalam dirinya itu sifat manusiawinya juga muncul. Jadi dengan cara tersebut, insya Allah guru tersebut akan ikut terhadap keputusan yang sudah saya putuskan. Apakah Bu Haji Lilik punya jadwal tertentu atau secara berkala pada setiap permasalahan untuk mengambil sebuah keputusan? Kalau jadwal itu sifatnya fleksibel, ya. Soalnya kan begini, memang ada waktunya itu, tetapi kan sifatnya fleksibel. Tertentu pada kasusnya mungkin. Iya, kan masalah itu yang jelas nggak mungkin terselesaikan dengan waktu singkat kan ya. Mungkin besok lagi, apalagi saya kan melibatkan Dewan Guru yang lain. Jadi di situ muncul juga waktu, tetapi waktunya tidak berkala. Kalau berkala, saya kan harus mencantumkan ada dianggap seperti di pos itu RKAS. Jadi ini ada jadwal, tetapi sifatnya fleksibel, disesuaikan dengan kasus-kasus yang ada. Seperti itu. Kan berkesinambungan kadang tidak langsung selesai di hari itu. Jadi besok saya akan mengunjungi, ya lusa akan saya ke sana dulu.
sebelum kasus tersebut terselesaikan. Seperti itu. Bagi diri pada setiap kasus yang mungkin timbul, apakah ada seseorang yang dua diri dilibatkan untuk pengambilan keputusan ini? Tadi sudah saya jelaskan kan, jadi ada dewan guru juga, yang guru senior. Kadang saya juga melibatkan komite, kadang. Kemudian ada ya nanti itu ada guru-guru yang dianggap senior, kemudian kadang kalau kasusnya yang agak besar saya juga cerita kepada komite. Soalnya kalau untuk membantu permasalahan yang ada di sini, soalnya kan kita dengan komite itu kan ya pendidikannya sejajar. Kalau sampai tersebar ke masyarakat, komite tidak tahu kan juga ini. Dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa dipetik hikmahnya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bidang etika ini? Di situ ada visi, yaitu kerjasama dengan juga sifat kekeluargaan juga bisa, kemudian keegoisan juga yang semula egois dengan munculnya masalah kembali seperti ini, di situ tidak egois seperti itu ya. Banyak hal sih yang dipelajari dari kasus tersebut. Jadi kita terutama yaitu tidak sombong juga. Soalnya apa? Roda ini berputar. Ya kalau kebetulan pas mereka itu punya terus. Kalau kan nggak punya, di situ kan Ada pendidikan yang lebih. iya akan ada di bawah kan masih membutuhkan orang lain. Jadi kita itu hidup di lingkungan sosial, jadi saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Ya, mungkin hanya itu Bu yang saya tanyakan kepada Bu Dewi, dan mohon maaf yang sudah mengganggu waktunya Bu Dewi. Mudah-mudahan lancar depannya ya. Kalau umpama ada masalah yang sekiranya besoknya itu punya kesulitan bisa konsultasi. Hanya itu dari saya, kalau ada yang kurang paham terhadap masalah ini atau kasus-kasus yang lain, siap akan membantu. Terima kasih Bu Dewi. Ya, saya mohon izin. Ya, terima kasih ya. Kalau Bu, Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sibuk Pak ya? Ya, sedikit lah Pak. Ya. Ada apa ya? Seperti ini Pak ya. Saya kan ikut program Guru ya, pendidikan guru ya. Jadi saya ada tugas untuk menganalisis kasus yang mungkin timbul di sekolah saya.
Mungkin kan biasanya di sekolah-sekolah itu mesti ada kasus walaupun anggap ringan atau berat. Saya ingin nantinya bertanya, mungkin ada salah satu kasus yang bisa saya analisis untuk memenuhi tugas dari GBT ini. Gini Pak Jan, di sekolah kami ini karena masih belum memiliki kantin sekolah, ini anak-anak itu sering jajanan di rumah. Nah, karena kami ini kurang pengawasan, jadi kan kami belum tahu bahwa yang dijual itu apakah makanan sehat atau tidak. Betul. Sedangkan yang jualan di sini ini sudah lama Pak ya. Ini bahkan sebelum saya ada di sini Pak ya. Iya. Ini sudah lama dan itu sudah merupakan penghasilan mereka sehari-hari. Jadi kan tidak mungkin saya langsung berikan kepada mereka untuk tidak mengizinkan untuk berjualan di sekolah. Berarti kalau sebelumnya Pak Yan mulai tahun berapa yang di sini? Saya di sini mulai tahun 2019. Berarti kalau sampai di sini itu sudah 4 tahun ya, 2023 ini. Berarti tadi dari kasus yang disampaikan oleh Pak Yayan bahwa di sekolah ini tidak ada kantin yang utama. Ya. Yang kedua Pak Yayan ada orang yang berjualan, tapi kan tidak tahu seperti apa jualannya karena tidak ada pengawasan khusus dari sekolah. Takutnya jajanan itu ada yang kurang sehat dan lain sebagainya. Terus berarti ini kasusnya di sini mereka atau Pak Yayan mau mengusir secara langsung itu kan tidak enak. Karena kasusnya kan anggap orang yang berjualan itu kan juga sesuatu kebenaran, artinya bahwa mereka mungkin mendapatkan penghidupan dari hanya berjualan itu. Betul. Kira-kira nanti Pak Yayan untuk mengambil sebuah keputusan dari permasalahan yang timbul ini, bagaimana kira-kira Pak Yayan? Karena gini ya Pak ya, karena saya selaku kepala sekolah juga tentunya juga ingin yang terbaik. Iya betul. Tapi dan upaya ini tidak menjadi tanggung jawab saya juga dari pihak sekolah, kan? Namun juga harus dilakukan secara bersama-sama juga dengan dari pihak luar. Ya. Jadi ya paling tidak upaya kami itu harus mengadakan atau sosialisasi kepada orang tua murid, ya kan? Juga kepada penjual makanan yang ada di sekolah. Terus kami juga bisa ketika ada kunjungan puskesmas datang ke sini, kita itu bisa koordinasi dengan mereka. Seperti ini Pak Yayan ya. Iya. Bagaimana Pak Yayan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus-kasus dilema etika atau kasus dugaan moral. Artinya untuk kasus dilema etika ini adalah kasus-kasus yang sama-sama benar. Satu pihak itu benar dan pihak yang lain itu juga benar. Itu adalah merupakan kasus-kasus dilema etika. Tetapi ada juga yang kasus misalnya satu benar dan yang lainnya itu salah. Itu disebut kasus etika dugaan moral. Jadi bagaimana Pak Yayan dapat mengidentifikasi kasus-kasus seperti ini? Gini Pak Yayan, karena saya ini selaku kepala sekolah, saya tidak mungkin harus memberikan keputusan yang sepihak. Juga kami juga harus butuh urun rembuk dari semua dewan guru di sini. Bagaimana nanti
juga enaknya karena memang yang jualan itu pun di sekolah itu kadang-kadang kan kita kan tidak tahu apakah itu sudah keluar atau belum. Jadi kami ini akan mengadakan sosialisasi dengan semua dewan guru di sini karena kami tidak bisa langsung untuk memberikan suatu keputusan yang segera. Tentunya perlu dari semua dewan guru. Pak Yayan, bagaimana dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang ada dua kepentingan, artinya satu sisi itu adalah sebuah kebenaran dan sisi lain juga kebenaran, tetapi terkadang kita untuk mengambil sebuah keputusan itu kan agak sulit, Pak Yayan. Terus bagaimana cara pengambilan keputusan yang dilakukan di sekolah itu? Itu Pak ya. Karena kan saya selaku kepala sekolah itu kan tidak langsung ini kan tidak kan. Itu memang kami juga harus apa yang sudah saya bilang tadi, kita itu harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu kepada semua dewan guru dan juga bahkan kalau bisa itu yang berjualan kita juga panggil itu, iya kan? Ya, betul. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Yayan lakukan untuk memutuskan untuk mengambil sebuah keputusan dari kasus-kasus yang berbeda? Jadi upaya yang akan kami lakukan ya, yang pertama Pak ya, itu melakukan koordinasi dengan pihak luar, terutama pihak puskesmas. Yang kedua, kami akan melakukan sosialisasi kepada orang tua murid, terutama juga kepada yang menjual makanan di sekolah. Terus yang ketiga, sekolah itu bisa melakukan pelatihan atau pembinaan terhadap yang menjual di sekolah ini. Nah, terus yang terakhir, kita itu bisa melakukan monitoring terhadap pelaksanaan apa yang sudah kami jalankan itu tentang yang penjualan di sekolah itu. Ya, betul, Pak. Jadi langkah-langkahnya sudah komplit Pak ya. Iya. Terus apakah selama Pak Yayan dalam pengambilan keputusan ini, apakah ada tantangan? Ya memang ada karena kan setiap musyawarah itu kan kadang-kadang ada yang tidak setuju, Berbeda pendapat. memang seperti itu. Ya memang ada juga yang ada beda pendapat. Pak Yayan, dalam pengambilan keputusan ini, apakah ada sebuah cara atau jadwal tertentu untuk mengambil sebuah keputusan? Tidak ada jadwal pastinya, Iya. itu tidak ada jadwal. Tapi ketika ada masalah, kami langsung mengadakan musyawarah, langsung mengambil keputusan di situ saja, ya kan? Itu saja. Ya. Ya, jadi artinya bahwa tidak secara berkala kita Betul, mau ya. mengambil keputusan, tetapi tergantung bagaimana kasusnya. Bagaimana kasusnya yang terjadi. Pak Yayan, apakah ada seseorang ataupun pihak lain yang membantu Pak Yayan dalam pengambilan keputusan? Ya ada, ya misalnya tokoh masyarakat, terutama bapak komite, ya, komite itu, ya. Itu yang karena kami sering konsultasi kepada komite karena komite ini kan juga termasuk keluarga kita. Dari apa semua yang sudah disampaikan Pak Yayan tadi, mungkin pembelajaran apa yang bisa didapat ataupun dipetik dari proses misalnya ada kasus sampai penyelesaiannya? Jadi gini Pak ya, yang saya alami di sini dari kasus ini ya, yang pertama dalam pengambilan keputusan itu kan saya tidak sepihak, Iya. kan? Terus
kita kalau ada apa-apa itu kan harus memang bermusyawarah terlebih dahulu kepada semua dewan guru. Jadi kasus yang saya alami ini memang ada suka dan dukanya Pak. Iya. Mungkin bisa dijabarkan suka dukanya mungkin. Bagaimana? Ya sukanya ya. Sukanya kita itu bisa berkumpul di sini, bisa bermusyawarah dengan semua dewan guru, ya kan? Iya. Dukanya lagi memang kita kan tidak tahu kan, kadang-kadang orang yang berjualan itu kan kadang-kadang dia ingin sudah dikasih tahu dia malah tidak mau. Iya. Bu, tolong Bu ya, jajan ini yang harus yang sehat, dia malah ngotot gitu. Seperti itu. Ini sudah lihat gitu ya. Iya betul. Memang kadang ya karena mungkin dari keawaman mereka ya, sehingga apa yang ada yang bisa dijual mungkin dijual seperti itu. Terima kasih Pak Yayan ya untuk waktunya. Ini maaf mengganggu. Ya tidak apa tidak apa. Ya, saya mohon izin untuk bertanya Pak. Iya. Terima kasih Pak Yayan. Sama-sama Mas Uda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.